Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya, studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama. Tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok ini lahir di masa pasca-industrial dan dinamakan gerakan sosial baru. Kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu saja, dengan harapan akan lebih efektif memengaruhi proses pengambilan keputusan melalui direct action. Apakah partisipasi politik itu? Sebagai definisi umum, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya, dan sebagainya. Di negara-negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu, dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu, kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik. Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan pelbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya, karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi, tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Hal ini memerlukan disiplin dan pengarahan ketat dari monopoli partai politik. Namun, rezim otoriter menghadapi dilema besar. Bagaimana memperluas partisipasi tanpa kehilangan kontrol? Jika kontrol dilonggarkan untuk memberi ruang kebebasan, kritik dapat muncul dan mengancam stabilitas. Contohnya terlihat di Uni Soviet pada tahun 1950-an ketika Khrushchev melakukan destalinisasi melalui garis baru. Ruang kritik sempat terbuka, tetapi kritik yang meledak membuat pemerintah kembali membatasi kebebasan tersebut. Pada akhir 1980-an, kebijakan glasnost dan perestroika yang digagas Gorbachev justru mempercepat runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan mendorong negara-negara komunis Eropa Timur untuk beralih ke demokrasi.
Situasi serupa terjadi di Tiongkok pada tahun 1956 sampai 1957. Kampanye 100 bunga membuka kesempatan rakyat menyampaikan kritik, tetapi karena kritik dianggap mengancam stabilitas nasional, kebebasan itu segera dihentikan. Setelah peristiwa Tiananmen 1989, pemerintah kembali memperketat kontrol politik. Melalui contoh-contoh tersebut, kita melihat bahwa rezim otoriter sering mengalami kesulitan menyeimbangkan antara partisipasi rakyat dan kebutuhan untuk mempertahankan kontrol penuh. Negara-negara berkembang non-komunis memiliki pengalaman yang beragam dalam hal partisipasi politik. Banyak dari negara ini ingin mempercepat pembangunan, sehingga partisipasi rakyat dianggap penting untuk mengatasi perbedaan etnis, budaya, sosial, ekonomi, serta untuk memperkuat integrasi dan identitas nasional. Namun, di sejumlah negara berkembang, partisipasi otonom masyarakat masih rendah. Jika terus rendah, hal ini bisa menimbulkan anomi atau bahkan revolusi. Sebaliknya, di negara yang pembangunannya mulai lancar, urbanisasi, pendidikan, dan media massa mendorong kelompok masyarakat seperti buruh, petani, pemuda, dan perempuan menjadi lebih aktif. Peningkatan tuntutan politik ini dapat menciptakan ketegangan dan bahkan perilaku ekstrim, terutama bila kemiskinan dan pengangguran tinggi. Samuel Huntington berpendapat bahwa pembangunan yang berlangsung terlalu cepat dapat mengganggu stabilitas, karena kelompok-kelompok baru yang aktif sering dipandang sebagai ancaman oleh elit penguasa. Karena itu, pemerintah berusaha mengendalikan tingkat partisipasi agar stabilitas tetap terjaga. Solusi terbaik adalah peningkatan partisipasi secara bertahap, seperti yang pernah terjadi di Inggris abad ke-19. Contoh modernnya adalah Afrika Selatan yang membuka ruang politik bagi warga kulit hitam untuk mencegah konflik besar setelah masa apartheid. Secara keseluruhan, pembangunan di negara berkembang hampir selalu disertai gejolak sosial, sehingga stabilitas politik cenderung lebih rapuh dibandingkan negara yang sudah matang secara politik. Selain partisipasi melalui pemilu, partisipasi politik juga muncul melalui kelompok-kelompok kepentingan dan gerakan sosial. Kelompok ini terbentuk karena individu merasa suara mereka tidak cukup berpengaruh, sehingga mereka bergabung untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Gerakan sosial adalah aksi kolektif yang dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan dan solidaritas yang sama, berinteraksi terus-menerus dengan pemerintah dan lawan politik. Kelompok kepentingan sendiri berfokus pada isu tertentu dan tidak bertujuan berebut kursi politik. Pada awal abad ke-19, kelompok kepentingan muncul dari golongan yang merasa tertindas seperti buruh dan kelompok minoritas. Tujuan mereka adalah memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial. Pada 1960-an lahir gerakan sosial baru, New Social Movement atau NSM. Berbeda dari gerakan lama, anggotanya berasal dari generasi pasca materialis yang memperjuangkan isu kualitas hidup seperti lingkungan, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan anti nuklir. Kelompok ini sering bersifat kritis, menuntut desentralisasi, dan memperkuat swadaya masyarakat. Banyak di antaranya disebut sebagai NGO. NSM biasanya bekerja melalui lobby, jaringan, dan kampanye persuasif. Tetapi jika tidak berhasil, mereka dapat melakukan aksi langsung seperti demonstrasi, sit-in, atau pemogokan. Berkat globalisasi, jaringan mereka meluas lintas negara. Contohnya aksi besar terhadap WTO di Seattle 1999 dan Hong Kong 2005. Dalam masyarakat demokratis, NSM menjadi unsur penting partisipasi politik dari bawah. Mereka membantu menekan pemerintah agar lebih responsif dan akuntabel. Namun, sebagian pihak menganggap bahwa aksi langsung yang radikal dapat merusak stabilitas, terutama di negara dengan sistem politik yang lemah. Penelitian tentang NSM menunjukkan beberapa ciri utama. 1. Basis anggotanya lintas kelas, meliputi kaum muda, perempuan, dan kelompok dengan orientasi seksual berbeda. Kedua, identitas sosial penting sering berkaitan dengan etnisitas atau perjuangan kelompok tertentu, seperti gerakan Basku atau gerakan perempuan.
Ketiga, hubungan individu kolektivitas tidak selalu jelas. Beberapa gerakan lebih individualistik seperti gerakan hippie. Keempat, banyak isu yang diperjuangkan bersifat pribadi seperti aborsi atau anti merokok. Kelima, taktiknya cenderung non-kekerasan dan menggunakan civil disobedience. Keenam, NSM berkembang karena krisis kepercayaan terhadap partai politik tradisional. Ketujuh, organisasi NSM bersifat tersebar, tidak sentralistis, dan tidak birokratis, berbeda dari partai politik. Karena beragamnya kelompok-kelompok kepentingan ini, Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam buku Comparative Politics Today A World View 1992 yang diedit bersama membagikan kelompok kepentingan dalam 4 kategori, yaitu kelompok anomi, kelompok non-asosiasional, kelompok institusional, dan kelompok asosiasional. Kelompok-kelompok yang tidak terorganisasi secara formal tetap dapat melakukan aksi massal ketika muncul rasa frustasi dan ketidakpuasan bersama. Aksi spontan seperti demonstrasi atau pemogokan sering terjadi tanpa rencana matang dan dapat berujung pada kekerasan. Jika ketidakpuasan ini tidak segera ditangani, masyarakat bisa masuk ke keadaan anomi, yaitu kondisi chaos ketika norma lama runtuh dan belum digantikan oleh nilai baru. Contoh peristiwa akibat ledakan ketidakpuasan spontan ini antara lain pemberontakan di Berlin Timur dan Hungaria pada 1950-an, gerakan di Polandia tahun 1980-an, demonstrasi Tiananmen Square 1989, serta demonstrasi global pada 2006 terkait kartun Nabi Muhammad SAW. Kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudara, kerabat, agama, wilayah, kelompok etnis, dan pekerjaan. Kelompok-kelompok ini biasanya tidak aktif secara politik dan tidak mempunyai organisasi ketat. Walaupun lebih mempunyai ikatan daripada kelompok anomi, anggota-anggotanya merasa mempunyai hubungan batin karena mempunyai hubungan ekonomi, massa konsumen, kelompok etnis, dan kedaerahan. Contoh di Indonesianya adalah Paguyuban Pasundan, kelompok penggemar kopi, dan lain-lain. Kelompok-kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama secara erat dengan pemerintahan seperti birokrasi dan kelompok militer. Contohnya di Amerika, Military Industrial Complex di mana Pentagon bekerja sama dengan industri pertahanan. Contoh di Indonesianya ada Dharma Wanita, Korpri, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI. Terdiri atas serikat buruh, kamar dagang, asosiasi etnis, dan agama. Organisasi-organisasi ini dibentuk dengan satu tujuan yang eksplisit, mempunyai organisasi yang baik dengan staf yang bekerja penuh waktu. Hal ini telah menjadikan mereka lebih efektif daripada kelompok-kelompok lain dalam memperjuangkan tujuannya. Contohnya di Indonesia ada Federasi Persatuan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Himpunan Kerukunan Petani Indonesia atau HKTI, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, dan Kamar Dagang Indonesia atau Kadin. LSM di Indonesia memiliki sejarah panjang yang berawal sejak awal abad ke-20 sebagai respons masyarakat terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka, LSM pertama yang menonjol adalah PKBI 1957 yang bergerak dalam bidang keluarga berencana dan kemudian menjadi mitra pemerintah. Pada dekade 1960-an, mulai muncul banyak LSM baru yang tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga memberdayakan masyarakat miskin agar mampu mengatasi masalah mereka sendiri. Ini lahir sebagai kritik terhadap pendekatan pembangunan ala trickle-down effect yang dianggap tidak efektif. Pada tahun 1980-an, kesadaran mengenai pentingnya partisipasi masyarakat semakin kuat. Aktivis LSM mulai menyadari bahwa pembangunan kecil-kecilan tidak akan membawa perubahan berarti tanpa pembenahan pada struktur politik, sosial, dan ekonomi. Namun, perkembangan ini terhambat oleh kebijakan Orde Baru melalui UU Nomor 8 Tahun 1985 yang memperketat pengawasan pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan. Banyak organisasi masyarakat berada di bawah kendali negara sehingga ruang gerak LSM untuk mengkritik dan melakukan pengawasan menjadi sangat terbatas.
Setelah reformasi 1998, kondisi bagi LSM berubah drastis. Pemerintahan menjadi lebih terbuka sehingga LSM dan organisasi civil society berkembang pesat. Mereka terlibat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi, hingga advokasi kebijakan publik. LSM mulai berperan lebih besar dalam demokratisasi, transparansi, dan penegakan hak asasi manusia. Menurut analisis Roem Topatimasang dan beberapa pemikir lain, LSM Indonesia dapat dibagi menjadi 5 paradigma. Yang pertama, kesejahteraan. Melihat kemiskinan sebagai takdir atau faktor alam, fokus pada bantuan dan santunan. Yang kedua, modernisasi. Memandang kemiskinan sebagai akibat kurangnya pendidikan, keterampilan, dan fasilitas. Fokusnya pada pembangunan sarana dan peningkatan pendapatan. Yang ketiga, reformasi. Menilai masalah sosial muncul dari korupsi dan lemahnya tata kelola. Fokusnya pada perbaikan regulasi manajemen publik dan penegakan hukum. Yang keempat, pembebasan. Melihat kemiskinan sebagai hasil penindasan. Fokusnya pada pendidikan politik, mobilisasi rakyat, dan perubahan struktural. Kelima, transformasi. Menekankan perlunya tatanan sosial baru yang lebih adil, fokus pada pengorganisasian rakyat, advokasi, dan aksi perubahan jangka panjang. Saat ini terdapat sekitar 4.000 sampai 7.000 LSM di seluruh Indonesia. Meski banyak berkontribusi dalam demokrasi dan pembangunan, LSM juga menghadapi masalah internal seperti akuntabilitas, keuangan, manajemen organisasi, kemampuan advokasi, dan keterbatasan jangkauan program. Namun demikian, LSM tetap menjadi kekuatan penting dalam memperjuangkan hak masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan.